Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Dian Pertiwi Rasmi SPD MPD. Saya salah satu dosen di program studi S1 Pendidikan Fisika FKIP Universitas Jambi. Saat ini saya sedang mengikuti seleksi sertifikasi dosen gelombang 1 pada tahun 2026. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam penyusunan dokumen pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKT PT untuk sertifikasi dosen pada gelombang 1 tahun 2026. Pada kesempatan kali ini, saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada unsur pelaksanaan pengajaran sebagai bagian dari sertifikasi pendidik untuk dosen tahun 2026. Video ini terdiri dari dua bagian, penjelasan rancangan mata kuliah dan rekaman pengajaran yang saya laksanakan sendiri di kelas. Mata kuliah yang saya sajikan adalah media pembelajaran fisika dengan kode mata kuliah MPK 325 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini ditempuh oleh mahasiswa pada semester genap. Satu hal yang selalu saya tekankan, seseorang calon guru fisika tidak cukup hanya mampu menggunakan media yang sudah tersedia. Ia harus mampu merancang, menguji, dan mengevaluasinya sendiri. Karena itu, sebagian besar aktivitas berbentuk proyek, dan setiap mahasiswa menghasilkan produk media beserta laporan pengembangannya. Seluruh proses pengajaran mengacu pada rencana pembelajaran semester yang telah saya unggah pada aplikasi Sister. Capaian pembelajaran pada mata kuliah saya turunkan menjadi 4 CPMK berjenjang, di mana ada penguasaan konsep, pemilihan media, perancangan media berbasis teknologi, dan evaluasi kelayakannya. Keempatnya dijabarkan menjadi 14 sub CPMK. Rekaman yang saya tampilkan adalah pertemuan ke-11, di mana pada pertemuan ke-11 berfokus pada sub CPMK 10. Mahasiswa mampu merancang media akuisisi data fisika berbasis Arduino dan sensor pada level kognitif C6, di mana menunjukkan sikap tekun dan bertanggung jawab pada ranah afektif A4, dan merakit serta menguji prototipe alat ukur pembelajaran pada ranah psikomotor P4. Sub CPMK ini menopang CPMK ketiga. Materi disusun secara bertahap. 3 pertemuan pertama membahas landasan teoritis, pertemuan keempat hingga ketujuh media konvensional termasuk kearifan lokal Jambi, dan pertemuan ke-9 hingga ke-14 media berbasis teknologi, multimedia interaktif, hingga kecerdasan buatan. Pada pertemuan ke-11 memadukan perangkat keras seperti Arduino Uno maupun Nano dengan pemrograman. Perkuliahan ini dilaksanakan secara blended learning. Pada tahap pertama dilakukan tatap muka di kelas dan laboratorium, serta didukung dengan menggunakan Learning Management System dari Universitas Jambi. Pendekatan yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu design thinking, karena media dirancang berdasarkan kebutuhan dari peserta didik itu sendiri. Mahasiswa akan melalui 5 tahapan: empathis, define, ideate, prototype, dan test. Dan rekaman ini berada pada posisi tahap prototype. Model utama dalam mata kuliah ini yaitu menggunakan model project-based learning, didukung dengan discovery learning pada konten-konten materi teoritis, dengan metode ceramah interaktif, tanya jawab, diskusi kelompok, demonstrasi, praktikum, dan presentasi. Interaksi saya rancang secara berlapis. Di kelas dengan melalui tanya jawab, diskusi kelompok, dan presentasi singkat. Saat praktikum, saya akan berkeliling ke setiap kelompok, memberi umpan balik langsung dan mengajukan pertanyaan penutup. Di luar kelas, saya akan memberikan forum refleksi pada Learning Management System, konsultasi proyek terjadwal, serta penilaian dengan rekan sejawat berbasis rubrik. Bagi saya, penilaian bukan hanya menghasilkan nilai akhir, tetapi bagian dari proses pembelajaran. Oleh itu, komponen penilaiannya terdiri atas aktivitas partisipatif 20%, hasil proyek 50%, tugas 5%, kuis 5%, ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan masing-masing bobot 10%.
Seluruhnya saya petakan ke CPMK melalui matrik penilaian, sehingga pada CPMK 1 mendapatkan bobot 15%, CPMK 2 20%, CPMK 3 40%, dan CPMK 4 25%. Teknik penilaian saya sesuaikan dengan pengetahuan melalui tes dan kuis, kemampuan merancang melalui rubrik proyek, sikap melalui pengamatan keaktifan, dan komunikasi melalui presentasi. Seluruh rubrik disusun 4 tingkat dengan indikator yang jelas, dan saya bagikan sebelum kegiatan perkuliahan dimulai. Selanjutnya, saya akan menampilkan rekaman pengajaran pada pertemuan ke-11 dengan materi media akuisisi data fisika berbasis Arduino dan sensor yang saya laksanakan sendiri bersama mahasiswa sesuai dengan RPS pada sister yang telah saya unggah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa dan kita sekali berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih Abdul Khalil ya, ketua kelas pada pagi hari ini. Untuk presensi hari ini, teman-teman bisa melakukan presensinya di e-learning ya. Silakan lakukan presensi di e-learning secara mandiri karena e-learningnya sudah Ibu buka dari jam 8 tadi ya, sudah Ibu buka. Silakan lakukan presensi terlebih dahulu. Oke. Jika sudah mengisi presensi, silakan teman-teman untuk mengetahui sejauh mana pemahaman awal teman-teman terhadap materi kita pada pertemuan ke-11 ini, yaitu mengenai Arduino beserta sensor sebagai media pembelajaran fisika. Selamat mengerjakan pretestnya dulu terlebih dahulu menggunakan Mentimeter. Kalau nggak bisa pakai barcode, bisa pakai kode. Oke, sudah selesai? Ya, silakan dikerjakan dulu. Oke, baik. Sudah selesai mengerjakannya? Sudah semua. Nanti kita akan lihat sama-sama di minggu depan. Kira-kira siapa nih kira-kira yang minggu ini paling aktif ya? Kita lanjut. Nah, tujuan pembelajaran hari ini pada pertemuan ke-11 ini mencakup sub CPMK 10, di mana sub CPMK 10 ini menopang CPMK 3 yang bertujuan yang pertama itu menjelaskan prinsip kerja Arduino Uno, sensor, dan driver motor sebagai komponen media akuisisi data pembelajaran fisika, serta memilih sensor yang sesuai untuk besaran fisis tertentu. Ini berada pada ranah kognitif C2 sampai C3. Kemudian tujuan yang kedua mampu merakit dan memprogram alat ukur berbasis Arduino Uno maupun Nano sesuai skema hingga alat berfungsi dan dapat dimodifikasi. Nah, seperti di pertemuan kedua, saya sudah meminta teman-teman semua bekerja dalam tim kelompok untuk sama-sama membuat alat menggunakan Arduino, baik itu Uno maupun Nano. Nah, di sana teman-teman ada 3 kelompok ya yang sudah memodifikasinya, ada yang GLB, frekuensi meter, sama pencemaran udara. Artinya merakit dan memprogram sudah dikerjakan dari mulai pertemuan 2 sampai ke pertemuan 10 minggu lalu dan sekarang pertemuan ke-11. Yang ketiga, mengkalibrasi dan menafsirkan data hasil pengukuran ke dalam bentuk grafik. Nanti kita akan lihat kira-kira kalau GLB grafiknya seperti apa, apakah keriting, melengkung, ataukah lurus konstan ya. Kemudian yang keempat yaitu tujuannya merumuskan rencana pengembangan perwarupa alat menjadi sebuah media pembelajaran yang siap pakai. Nah, baik itu di kelas nanti bagi teman-teman semua yang akan menjadi calon guru fisika. Artinya kita akan mempersiapkan lembar kerjanya, panduan guru dan juga siswanya, serta alat yang sudah dikembangkan mudah-mudahan bisa sampai pada tahap validasi. Nah, untuk mengantarkan kita pada materi hari ini, ada beberapa referensi selain buku yang kita gunakan, buku media pembelajaran fisika.
Salah satunya adalah, salah duanya adalah artikel yang di depan. Ini adalah artikel rujukan yang bisa teman-teman baca di online ya. Ini ada artikel saya sendiri. Yang pertama itu JT dari jurnal JT, ini Scopus Q2, dan juga jurnal dari JPP IPA, ini Sinta 2. Kenapa saya meminta teman-teman untuk membaca dan melihat referensi dari artikel saya? Karena ini erat kaitannya dengan mata kuliah ini. Di mana mata kuliah media pembelajaran fisika itu menuntut mahasiswa merancang media, kemudian bukan hanya sekedar pakai saja. Jadi kita punya media, kita pakai tidak, tapi kita mulai merancang, mendesain, sampai mengimplementasikan. Nah, pada penelitian pertama saya membuktikan di beberapa universitas ketika mahasiswa menggunakan Arduino berbasis IoT, maka proses pembelajaran itu akan meningkat dengan menggunakan model 3C STEM Lab. Yang meningkat salah satunya adalah keterampilan proses sains serta pemahaman dalam kompetensi digital. Pada artikel yang kedua, di situ pada penelitian saya menunjukkan bahwa LKPD atau lembar kerja peserta didik itu penting dalam proses pengembangan alat media pembelajaran. Kenapa? Karena tujuan LKPD nanti adalah mengukur sejauh mana pemahaman konsep dari si peserta didik setelah menggunakan media pembelajaran. Ada yang tahu kenapa kita perlu membuat alat ukur berbasis Arduino, terus berbasis digital sebagai media pembelajaran? Boleh angkat tangan, Alfriza mungkin? Angkat tangan. Oke, mungkin Alfriza masih kebingungan ya. Ada yang teman-teman yang bisa membantu? Boleh Andre, silakan Andre. Kira-kira kenapa ya kita perlu membuat media pembelajaran berbasis Arduino ini, media pembelajaran berbasis digital dan teknologi? Kami izin menjawab Bu. Sebelumnya kami izin perkenalkan, kami Andre Yuda Pratama dengan NIM A1C322020. Di mana waktu reaksi manusia itu ada selisih antara mata melihat benda melewati penanda dan jari menekan stop watch, di mana bukan kesalahan alatnya tapi batas kemampuan tubuh manusia. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih Bu. Benar, jadi ketika kita menggunakan alat ukur tidak berbasis digital, kita lihat nih orang lagi lari, tiba-tiba kita tuk gitu. Kadang pencetan tangannya Andre sama Regi itu berbeda dan itu bisa menghasilkan tidak keakuratan data atau tidak memiliki data yang presisi. Nah, makanya sebaiknya alat ukur sebagai media pembelajaran fisika sebaiknya berbasis digital. Nah, makanya hari ini kita akan lihat nih, karena Arduino akan menjembatani teman-teman dalam membuat media pembelajaran, khususnya media pembelajaran untuk alat ukur. Nah, ini sudah sangat dekat ya. Hari ini kita sama teman-teman semua. Ada yang bawa rangkaian Arduino-nya, papan Arduino-nya? Tamara ada? Ada. Nah ini sama halnya dengan yang ada di depan, tapi di depan versi gambarnya. Ada yang bawa papannya aja? Papan Arduino-nya aja? Nggak ada. Oh, udah pada dirakit semua ya? Oh, bagus ya. Udah pada dirakit semua, bagus. Nah, 4 fungsi utama dari Arduino. Yang pertama itu dia membantu kita dalam membaca, ya, membaca sinyal dari sensor melalui pin analog ataupun digital. Yang kedua, menghitung bagaimana mengolah sinyal menjadi angka besaran fisis. Yang ketiga, mengendalikan, menyalakan LED, layar, buzzer, serta memutar motor. Yang poin keempat, minggu depan nih kita mau belajar, yaitu mengirim data. Nah, mengirim data ke komputer, ke layar LED, bahkan ke sistem berbasis Internet of Things atau IoT. Nah, sebelum kita lanjut, kira-kira di sini yang kelompok 1 pakai sensor apa aja yang dipakai pada Arduino-nya yang melekat? Ayo, sensor apa aja? Sensor gerak, kelajuan, percepatan,
Oke, kelompok 2 dulu deh. Dia lagi lihat-lihat nih, lagi diskusi. Kelompok 2 ada sensor apa saja? Di sini Bu, kalau kelompok 2 itu ada sensor suara yaitu INP441. Oke, ada sensor suara. Kelompok 3 ada sensor apa? Sensor MG itu 135. Itu sensor untuk Untuk udara udara. ya. Jadi yang kelompok 1 ada sensor gerak, sensor suara, dan sensor udara, pendeteksi udara. Ini sudah sangat bagus. Ternyata kita lihat, coba kita lihat. Oh, ini ternyata Arduino itu sangat fleksibel. Dia bisa dipasang pada beberapa sensor ya. Yang ini adalah sensornya. Ada sensor jarak dan posisi yang saat ini mungkin digunakan oleh kelompok 1. Kemudian ada sensor waktu dan frekuensi, sensor suhu, intensitas cahaya, gaya, percepatan, tegangan, dan arus. Ya, bahkan ada beberapa yang di kelas ini kelompok 2 dan 3 belum sampai ke sini saya tuliskan sensornya ya. Sensor suara dan sensor pendeteksi udara. Nah, kira-kira ini gambarannya kalau kita gambarkan bagaimana data itu masuk kepada Arduino. Ya, ketika kita memahami alur dari akuisisi data yang masuk pada Arduino melalui sensor tadi bentuknya seperti ini. Jadi ada masukan misalnya pada sensor gerak tadi ya. Jarak benda ke sensor itu dimasukkan ke dalam program, kemudian dilakukan pengolahan data ya, dirubah, itu merupakan perubahan dari sinyal listrik masuk ke Arduino-nya. Setelah itu diolah datanya, kemudian muncullah data digital sebagai keluarannya. Muncul tuh nanti di LED. Oh, ternyata kecepatannya sekian gitu ya. Nah, itu yang akan terbaca sama mata kita. Nanti kita akan lihat bersama-sama nanti. Nah, ini adalah sebuah pertanyaan buat teman-teman kita bersama di kelas ini. Kapan sebuah alat menjadi media pembelajaran? Kapan sebuah alat dinyatakan menjadi sebuah media pembelajaran? Karena alat yang berfungsi belum tentu bisa digunakan untuk mengajar sebagai media belajar. Jadi kapan kira-kira? Ketika alat tersebut sudah dilengkapi dengan LKPD dan langkah kegiatan serta pertanyaan penuntun, kemudian sudah dilengkapi panduan penggunaan guru dan siswa, dan yang terakhir jelas sudah divalidasi kelayakan. Jadi saat ini kelompok 1 sudah bikin medianya, yaitu media gerak lurus beraturan, kelompok 2 media frekuensi meter, kelompok 3 media alat pendeteksi udara. Nah, pencemaran udara, tapi itu belum tentu bisa kita pakai di kelas karena belum ada LKPD-nya, belum ada panduan guru dan siswa, serta belum diuji kelayakan. Nah, jadi untuk hari ini kita nggak usah cerita dulu nih poin 2, 3, 4 karena masih panjang perjalanan kita. Masih ada pertemuan ke-12, 13, dan 14 karena proyek akan dikumpul pada pertemuan ke-16 ya. Nah, jadi kita cukup mengerjakan pada yang pertama, alat tersebut berfungsi atau tidak. Nah, ini adalah alat yang hari ini akan kita coba lihat bersama-sama. Nah, sebelum kita ke sini, saya minta kelompok 1 boleh maju ke depan, kelompok 1 karena kita sudah diskusi panjang, boleh didemonstrasikan ke teman-teman alatnya. Yuk, kelompok 1, Khalilullah, Faisal dan Iqbal. Wah, cowok-cowok semua ya? Oh, ada Azmi 1 ya? 1 tim ya. Clara juga. Oh iya, baik, berlima. Tapi 2 aja yang mendemonstrasikan. Boleh didemonstrasikan di sini? Oke, baik. Boleh teman-teman amati bersama kelompok 1. Boleh coba kita lihat bersama nih medianya. Gerak lurus beraturan ya. Oke, silakan. Oke, ternyata ada yang berbelok ternyata ya. Nah, kenapa kira-kira tidak menjadi media gerak lurus? Nah, itu akan menjadi refleksi kita bersama. Kenapa kemarin pas nyoba sempat belok? Kemarin pas nyoba tuh sudah betul Bu, cuman memang karena pengaruh 2 roda, Oh. RPM-nya sama tuh belok. Sama kayaknya kalau kami lihat ban depannya harus dikunci biar ada belok. Boleh. Nanti kita diskusi lagi ya untuk media. Oke, boleh kasih applause buat kelompok 1. Ya.
Kelompok 1 hari ini sudah menayangkan demonstrasi medianya dan ternyata tidak lurus beraturan. Nggak apa-apa. Kenapa ya? Karena media pembelajaran itu dalam proses pengembangan. Kalau kita lihat ini grafik yang sudah disiapkan oleh kelompok 1 kemarin sambil diskusi sama saya, ini adalah grafik yang paling idealnya. Ya, grafik yang paling ideal dari GLB. Tadi baru gerak lurus beraturan saja. Nah, ternyata grafiknya nggak kayak gini, ya. Ternyata grafiknya tidak konstan lurus. Karena tadi salah satunya kata Khalil, tim pengembang kelompok 1 dan teman-teman, ada gesekan rodanya, kemudian ban depannya sepertinya perlu dikunci agar tetap lurus, ya. Nah, artinya kesalahan-kesalahan itu bersifat teknis, ya. Nah, oke, sebelum kita lanjut, saya mau tes pemahaman nih dari teman-teman semua sejauh kita sudah melangkah sampai di slide ke berapa ini? Ke-18 mungkin ya. Ada 3 pertanyaan dari saya. Silakan teman-teman boleh berburu ngangkat tangan tercepat dan boleh sambil berdiri untuk menjawabnya ya. Pertanyaan pertama, robot berjalan tadi ya dengan PWM tetap, maka grafik S terhadap T berbentuk apa? Oke, boleh, silakan. Boleh berdiri? Baik Ibu, saya izin menjawab. Sebelumnya perkenalkan nama saya Azmi Aufa Ibtisama dengan NIM A1C323022. Di mana pada robot berjalan dengan PWM tetap, bagaimana dengan grafik ST-nya? Jadi untuk grafik ST-nya itu berbentuk garis lurus. Mengapa? Karena kelajuannya tetap. Baik Ibu, terima kasih. Oke, idealnya harusnya garis lurus, tapi ternyata tadi Khalil tidak garis lurus, tapi tidak apa-apa. Nanti kita perbaiki lagi ya selaku media pembelajaran. Good ya, kita lihat coba jawabannya kira-kira benar nggak ya? Oh benar, boleh kasih aplaus buat Azmi. Kita lanjut ya, kita lanjut pertanyaan yang kedua. Robot maju tadi 1 meter ya. Kemudian kembali lagi nih kira-kira dia ke titik awal. Nah, berapa kecepatan rata-ratanya? Ayo. Oke, boleh Kristina, boleh berdiri Kristina. Baik, izin Ibu, izin menjawab. Saya Kristina Natalia Syumbing dengan NIM A1C323043. Di sini untuk jawaban saya yang di mana ketika robot maju 1 meter lalu kembali ke titik awal, berapa kecepatan rata-ratanya? Nah, kita tahu ketika robot itu maju 1 meter lalu kembali ke titik awal, maka jarak tempuhnya menjadi 2 meter. Jadi jawabannya itu 0, Ibu. Walaupun perpindahannya 0, meskipun jarak tempuhnya 2 meter. Kasih, Bu. Oke, kita coba cross check ya. Kalau benar kita kasih tepuk tangan, kalau enggak kita kasih apa? Oke, ternyata benar. Sudah sangat paham ya ternyata di kelas ini. Masih ada 1 pertanyaan lagi ya. Silakan berburu pertanyaan terakhir. Oke, silakan berburu pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir adalah robot diam padahal programnya sudah terunggah, baterainya masih penuh. Nah, kira-kira kita perlu memeriksa apa nih terlebih dahulu? Oke, silakan. Izin menjawab Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Regi Agus Pratama dengan NIM A1C322060. Robot diam padahal program terunggah dan baterai penuh. Periksa apa lebih dulu. Nah, jadi yang perlu diperiksa saat robot diam pada program terunggah dan baterai penuh yaitu jalur GND-nya Ibu. Jalur GND itu diperiksa bersama antara baterai, driver ataupun Arduino dan perangkat lainnya yang menggunakan jalur GND Ibu. Sekian, terima kasih. Oke, good. Tunggu. Jangan tepokin dulu. Kita cek dulu. Good jawabannya, tapi kita nggak tahu nih. Oh iya benar. Wah, luar biasa ya kelas hari ini ternyata sangat antusias dan benar-benar melakukan pemahaman cukup mendalam. Ya. Nah, kita refleksi nih hari ini, tapi refleksinya itu teman-teman boleh kerjakan di rumah sampai nanti jam 00 di LMS, e-learningnya masing-masing. Ada 3 poin penting yang harus teman-teman refleksikan.
Ya, refleksi itu ibaratnya musabah diri lah ya, merenung kira-kira. Nah, yang pertama, bagian mana sih yang paling sulit hari ini, pembelajaran hari ini dari kalian dan kenapa? Ya, apakah kelompok 1 tadi sulit banget membuat robot tetap lurus gitu. Kenapa kira-kira? Nah, silakan direfleksikan. Untuk di luar kelompok mungkin ternyata membuat media pembelajaran itu tidak harus langsung sempurna. Boleh-boleh saja ada proses perbaikannya, ya. Yang kedua, apa yang berubah dari pemahaman teman-teman semua tentang gerak lurus beraturan setelah melihat tadi grafik yang nyata terbentuk ternyata tidak konstan atau tidak gerak lurus beraturannya tidak konstan grafiknya. Nah, apa kira-kira refleksinya? Dan yang ketiga, bagaimana nih teman-teman nanti, ini kan calon bapak ibu guru ya. Nah, nanti kira-kira nanti di kelas yang sebenarnya teman-teman mengatur 30 peserta didik, tapi cuman bawa 2 media aja nih. Nah, gimana kira-kira pengaturan kelasnya? Karena balik lagi mata kuliah kita adalah media pembelajaran fisika yang langsung bisa kita aplikasikan di dalam kelas nantinya. Ya, ketiga pertanyaan ini nanti akan membuat kita berbeda dari engineering. Nah, kalau engineering mereka hanya fokus pada produknya. Tapi kalau kita harus melihat, mengamati bagaimana peserta didik kita nantinya. Kebutuhan peserta didik itu penting dalam sebuah proses pengembangan media pembelajaran, ya. Oke, terakhir ada tugas terstruktur. Tadi refleksi pribadi, kalau terstruktur ini per kelompok. Tugasnya yang pertama membuat LKPD sesuai dengan materinya masing-masing. Kalau Khalil dan teman-teman kinematika, Tamara tadi frekuensi meter, dan Abdul Khalil tentang suhu ya, pencemaran udara. Kemudian membuat pengembangan rangkaiannya, bagaimana rangkaiannya secara berbasis digital, teman-teman bisa buat gambar rangkaiannya. Kemudian jangan lupa didokumentasikan dalam proses penguji cobaan, pembuatan, perakitan sampai implementasinya nanti. Ya. Kemudian yang terakhir adalah membuat kira-kira apa sih batasan dari alat saya. Misalnya alatnya Tamara, dia udah diskusi sama saya, frekuensi meternya tuh hanya bisa suara saja Bu, getaran nggak dapet ya. Nah, berarti keterbatasannya dia tidak bisa membaca getaran, dia cuman baca berarti gelombang bunyinya saja gitu ya. Jadi dituliskan keterbatasan alatnya masing-masing. Kemudian yang terakhir kira-kira nanti mau diuji coba kelayakannya di mana ya. Oke, karena kita sudah di penghujung, ada sedikit post test. Kita mau lihat kira-kira sejauh mana pemahaman teman-teman terhadap materi hari ini. Silakan. Boleh dikerjakan post testnya. Oke, baik. Sudah diisi mentimeternya, coba Ibu lihat. Oh, sudah. Nah, ini alatnya ya? Iya Bu, alat Oke. Ini alatnya frekuensi meter. Frekuensi meter. Ada komponen apa saja? Ada mikrokontrolernya Bu. Oh, ini mikrofonnya. Iya. Oke. Ini sensor INP-nya. Oke, itu post testnya sudah diisi juga ya? Sudah, Bu. Alatnya juga sudah. Baik, terima kasih untuk perkuliahan kita hari ini. Ingat, minggu depan kita akan membahas tentang Internet of Things sebagai media pembelajaran fisika. Bagaimana media kalian tuh udah harus siap ya minggu depan. Jadi produk yang hari ini diperbaikilah dalam seminggu ini. Ibu tunggu minggu depan kita akan hubungkan GLB itu dengan IoT, frekuensi meter dengan IoT, serta alat pendeteksi pencemaran udara dengan IoT. Ya, kita akan koneksikan dengan IoT, kita sama-sama lihat bahwa data itu bisa terbaca dalam seperdetik. Ya, sepersekian detik data bisa terbaca, grafik bisa langsung terbuat secara otomatis. Terima kasih untuk hari ini. Semoga teman-teman hari ini happy selalu. Sampai ketemu di pertemuan ke-12 bersama saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian video pembelajaran mata kuliah media pembelajaran fisika pada program studi pendidikan fisika Universitas Jambi. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam seleksi sertifikasi dosen Gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata, saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.